My Demon adalah film yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang iblis. Iblis itu pergi ke sebuah gereja dengan tujuan menghasut para manusia di sana. Jangankan terhasut, para manusia di sana lari terbirit-birit saat melihat iblis itu datang. Pagi, siang, sore, malam, si iblis terus mencari mangsanya. Akhirnya dia menemukan manusia yang sedang dalam keadaan kelaparan. Iblis menyajikan kehidupan yang layak selama 10 tahun tanpa kelaparan kepada manusia itu. Dengan imbalan saat dimana kontrak 10 tahun itu habis, maka roh manusia itu akan ikut bersamanya ke dalam neraka dan kekal abadi di sana. Para manusia mudah tergoda karena yang mereka pikirkan hanyalah perkara duniawi. Lalu Scan berpindah ke sebuah acara di mana Dodohe, seorang putri kecil Mirai FNB yang dijuluki iblis yang menggunakan Hermes, lagi-lagi memenangkan sebuah penghargaan sebagai CEO terbaik 2 tahun berturut-turut. Di kantor, Dodohi ditelepon oleh Nyonya Ju. Dia dipaksa untuk mengikuti perjodohan yang telah diatur oleh Nyonya Ju. Karena Dohi sangat menyayangi Nyonya Ju, lalu dia pun dengan berat hati mengikuti kemauannya. Sampai saat ini iblis tampan itu masih hidup. Dia melihat salah satu jam itu berhenti yang menandakan bahwa saat itu adalah waktunya dia untuk mengambil roh seseorang yang sudah teken kontrak bersamanya. Bos gangster yang akan dia cabut nyawanya memohon agar dia diberikan waktu hidup yang lebih panjang, atau dia akan menumbalkan seseorang untuk menggantikannya. Tapi si iblis tak mau, karena semua harus sesuai dengan perjanjian awal. Dan dengan sekejap si iblis pun mengambil roh bos gangster itu. Dohe pun pergi ke sebuah restoran tanpa dia sadari bahwa dirinya telah salah memasuki restoran tujuannya. Ternyata restoran itu telah disewa oleh iblis tampan yang bernama Jungguwon. Dohe berkata bahwa dirinya hanya gila bekerja dan meminta agar pria yang di depannya itu menolak perjodohan itu. Tapi sesaat Dohe terpesona dengan ketampanan Guwon. Tanpa basa-basi, Guwon pun meminta agar Dohe pergi dari tempat itu. Tapi Dohe tidak mau, karena itu adalah permintaan dari atasannya. Guwon yang mendengar kata atasan, dia malah berpikir kenapa Tuhan memberikan tugas kepada seorang wanita untuk menjodohkannya dengan seorang demon. Lalu saat akan pergi, tiba-tiba kek yang dipesan Guwon melayang ke arah Dohe. Dengan sigap Guwon pun langsung menangkap kue tersebut. Sikap itu membuat Dohe semakin terpesona dengan Guwon. Lalu saat Guwon akan memakan kue tersebut, tiba-tiba para gangster yang nyawa bosnya Guwon ambil menghancurkan kue Guwon. Guwon pun murka, dengan mudah dia menghajar mereka semua. Dodohe kaget melihat kue yang dia pikir merupakan kuenya telah hancur karena Guwon, lalu dia pun pergi. Mirai Group merupakan salah satu dari 10 besar konglomerat Korea yang didirikan oleh Nyonya Ju Cheon-suk sebagai komisaris utama Mirai. Beliau mempunyai 2 orang anak yang bernama No Suk Min yang mempunyai hobi minum-minum dan istrinya Kim Sera yang mempunyai hobi operasi plastik. Dan anak mereka yang bernama No Dok Yung. Dia meraih keahlian kasat mata untuk bertahan hidup. Dan anak perempuan Nyonya Ju yaitu No Suk Ah yang tergila-gila dengan Paris yang mempunyai anak kembar bernama Justin dan Austin. Lalu ada keponakan Nyonya Ju bernama Ju Suk Un yang orang tuanya sepasang hippie yang membenci uang. Meskipun mempunyai ikatan darah, tapi hubungan mereka hanya sebatas bisnis. Lalu yang terakhir adalah Dodohe, anak angkat Nyonya Ju yang tak memiliki hubungan darah sedikit pun. Semua anak-anak Nyonya Ju sangat membenci Dohe karena dia sangat disayangi oleh Nyonya Ju. Sepulang dari restoran, Dohe langsung menangis melihat Nyonya Ju yang tertidur. Dia berpikir bahwa Nyonya Ju telah meninggalkannya. Lalu sekretaris Dohe pun datang dan dia memberitahu bahwa Dohe telah salah memasuki restoran. Karena merasa bersalah, Dohe berniat untuk mengganti rugi kepada Guwon, tapi niatnya itu langsung ditolak oleh Guwon.
Nyonya Ju meminta agar Dohye melakukan kencan buta lagi. Dia ingin melihat Dohye menikah sebelum dirinya meninggal. Bahkan Nyonya Ju telah menyiapkan cincin pernikahan Dohye. Lalu Nyonya Ju dan Dohye pun merayakan ulang tahun Dohye. Jungwon adalah pemilik yayasan Sunwol. Dia mempunyai asisten bernama Park Bok-yu yang selalu bereinkarnasi untuk menjadi asistennya. Dan satu penari yang bernama Jin Gayong. Lalu Dohye pergi ke pantai untuk mengenang kenangan indahnya bersama kedua orang tuanya. Sedangkan di tempat lain, Gwon sedang mencari manusia yang putus asa untuk teken kontrak dengannya. Tak terasa malam pun telah tiba. Dohye memanggil seorang supir untuk pulang. Saat terbangun dari tidurnya, Dohye melihat HP-nya. Ternyata supir itu telah merubah rute perjalanan Dohye. Dengan sekuat tenaga, Dohye berlari. Bingung karena Gwon ada di tempat itu. Dohye pun meminta tolong kepada Gwon. Seperti biasa, Gwon berkata bahwa Dohye harus teken kontrak dulu dengannya sebelum dirinya menolong Dohye. Dohye menjawab bahwa saat ini tidak mungkin untuk teken kontrak. Dia berjanji akan teken kontrak setelah Gwon menolongnya. Lalu Dohye pun bersembunyi di dalam mobil. Dohye semakin takut saat melihat supir itu dihempas ke atas mobil oleh Gwon. Sampai akhirnya Gwon menghampiri Dohye. Ternyata supir itu belum mati dan akan menabrak mereka berdua. Lalu saat Gwon menjentikan jarinya, kekuatannya tak muncul dan mereka berdua pun terjatuh ke dalam sungai. Dohye yang sadar mencoba menarik Gwon ke atas, tapi Gwon tak bergerak sama sekali sampai akhirnya Dohye pun pingsan. Dohye terbangun dari pingsannya. Dia bersyukur karena Gwon pun selamat. Gwon yang bingung melihat tatonya hilang, dia menjadi kesal karena tatonya kini telah berpindah kepada Dohye. Itulah My Demon episode 1. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode 2.